pelajar hari ini hidup di zaman yang serba instan. Dari media sosial yang sering kali viral ini dan itu, kemudian juga budaya keseharian yang berubah-ubah. Nah, namun masih ada ruang untuk bertumbuh dan juga belajar. Dan mungkin hari ini kita akan mulai dari sini. Oke. Selamat datang di podcast Rawung Fest. PC IPNU IPPNU Kabupaten Boyolali. Oke, pada hari ini kita bersama siapa rekan Sah? Iya, rekan Nita TV, kita udah bersama ketua-ketua kita yang sangat besar ya. Tanggung jawabnya maksudnya. Siap. Besar sekali karena beliau diamanahi sebagai ketua atau nahkoda yang terbaru untuk memimpin PC IPNU PPNU dan Boyolali di Boyolali. masa hikmah 2025-2027 itu ya rekan-rekan kita. Oke. Mungkin kita kenalan dulu ya? Ya, kita kenal dulu biar lebih dekat dulu Mbak Tiwi ya. Oke, gitu. Kenalan dulu dengan rekan Nita Nadia dulu atau rekan Landung dulu? Biasanya sih ladies first. Ladies first. Karena kita mengangkat isu gender equality juga ya. Iya, siap. Boleh Ladies lah. first dulu teman-teman. Boleh mungkin Oke, monggo. langsung ya. Izin rekan-rekan kita semuanya. Nama saya Nadia Elvalina Sejati. Dan di sini saya diamanahi menjadi ketua IPPNU di PC Kabupaten Boyolali ini periode 2025-2027. Ini aku harus perkenalan apa lagi ya ini ya? Mungkin hostnya bisa briefing. Kesibukannya hari ini selain memimpin Ya. PC IPPNU Kabupaten Boyolali, apa nih rekan Sibuk Nita? kretek-kretek atau apa ya? Kebetulan alhamdulillah di akhir tahun kemarin saya sudah resmi mendapat gelar ahli media kesehatan yang mana saya merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta mengambil prodi fisioterapi. Jadi untuk saat ini kesibukannya ya masih bekerja, ya masih belajar juga. Belajarnya di sini. Nakes berarti ya. Nakes. Iya, saya nakes. Biasanya kalau nakes itu dapatnya halodik ya? Iya, idaman halodik. Halo Dek. Enggak, saya enggak suka halodik. Halo. Oke, sekarang kita geser sebentar ke rekan Landung. Oke, sekarang ini Mas Landung, rekan Landung ya. Bisa diceritakan dulu bagaimana bisa mengenal IPNU, kemudian mungkin gini aja ya, kita mulai dulu dari perkenalan dulu gitu. Siap. Perkenalan diri dulu. Siap. Oke. Oke, terima kasih rekan-rekan kita semuanya. Nih izin memperkenalkan diri. Nama saya Landung Azbar Kati, itu nama lengkap di KTP, tapi nama panggilan saya sering dipanggil Cak Andong. Cak Andong, saya dari Kecamatan Andong, lebih tepatnya di Dukuh Andong, terus Desa Andong, Kecamatan Andong, kabupatennya tetap Boyolali. Sehingga nama itu dari daerah sendiri. Ya, Cak Andong. Itu. Cak ini menerapkan prinsip egalitarian. Jadi gitu. biar gak ada Mas, Gus lah itu lah. Nah, Cak aja gitu. Ya. Terus kebetulan kesibukan saya hari ini belum sibuk karena masih menjadi mahasiswa. Gitu ya. Kebetulan saya belum dapat gelar seperti rekan Nita Nadia ini. Ya. Saya masih menempuh pendidikan S1 itu di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kebetulan ambilnya program studi hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah. Gitu. Kurang lebih itu. Oke, nah setelah kita sudah mengenal ketua-ketua kita, nah selanjutnya bagaimana rekan dan rekan Nita ini kenal IPNU atau mungkin masuk di IPNU dulu nih. Awal mula kenal IPNU sehingga perjalanannya hingga menjadi ketua. Nah ini siapa dulu? Kalau tadi sudah rekan Nita Nadia, mungkin kita mulai dari Cak Andong dulu ya. Siap. Ganti gitu teman-teman. Oke. Kenal IPNU dulu Mas. IPNU ya. Ya. Kenal IPNU itu dulu saya waktu mondok. Nah ini cukup menarik. Karena sebenarnya pondok saya ini tidak ada IPNU-nya gitu. Tapi kenalnya di rumah. Itu sekitar tahun 2017-an.
sekitar 9 tahun lalu. Ya, kira-kira. Pokoknya tahun 2017 kurang lebih itu di pondok, waktu liburan pondok, lah taunya di rumah kan gitu. Ya. Itu berarti tetap ikut di PAC Andong ya. PAC Andong. Waktu itu kenal sama teman-teman yang kebetulan juga teman SD itu ada yang ikut, teman SD dulu. Ada yang ikut. Lah akhirnya mulai masuk kegiatan, tapi ikuti kegiatan pas liburan pondok. Kan gitu. Itu 2017. Saat itu mondoknya di mana, Cak? Itu mondok, saya kebetulan alumni di Raudhatul Ma'arif. Raudhatul Ma'arif itu alamatnya di Sendanglo, Temon Simo, Kabupaten Boyolali. Ya, saya alumni Raudhatul Ma'arif di situ. Nah, 2017-18 intensitasnya cukup tinggi tapi menengah gitu loh. Bukan tinggi banget. Medium Gimana well. tuh maksudnya? Medium well. Karena posisinya kan di pondok. Jadi ikut kegiatan itu cuma di pondok. Lah, fun fact-nya dulu itu saya sama teman-teman pondok itu pernah seperti ingin membuat wadah teman-teman pelajar dengan basis ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah sebelum kenal Ibnu. Iya. Tapi udah Ternyata ada angan-angan itu. ternyata ada Ibnu lah. Repot nih. Cocok ini ya. Cocok nandingi Banem kan malah repot kan gitu toh. Akhirnya Ketemu wadahnya. memilih wadah di Ibnu itu. Oke. Terus 2020 masuk kuliah, lah itu mulai turun itu. Intensitas di Ibnunya mulai turun. Agak geser di intensitas organisasi ekstra kemahasiswaan. Itu di UIN Raden Mas Said karena kebetulan saya juga ikut pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oh, iya. Ya, salam Pergerakan itu. Dulu itu waktu ikut PMII itu sudah hampir tidak pernah mengenal Ibnu kan begitu. lupa atau Tidak lupa karena saking asiknya kan gitu. Intensitasnya sering di kampus daripada di rumah. Baliknya. Nah, titik baliknya menariknya ternyata literasi di PMII itu ada Ibnunya kan begitu. Oh, ya. Mulai dari situ. Mulai dari situ akhirnya terus tertarik di Ibnu lagi. Terus kebetulan di tahun 2023 itu mulai tinggi lagi intensitasnya. 2023 itu saya dipercayai sama ketua PAC Andong waktu itu jadi wakil ketua Departemen Kaderisasi di PAC 2023 sampai 2025. Terus di pertengahan jalan itu saya juga diangkat sama almarhum rekan Mahib untuk menjadi wakil sekretaris Departemen Kaderisasi di tingkatan cabang, pimpinan cabang periode 2023-2025. Bersama beliau satu departemen. Ya, satu departemen bersama almarhum rekan Mahib Fairuz Zabadi itu. Nah, akhirnya dari dorongan teman-teman terus 2025 didorong sama teman-teman untuk masuk jurang. Jurangnya itu Jurang tadi. apa ini? Iya. Kemudian Ya, apa pada hari ini? Ya, hari ini kebetulan kalau mau mengucap syukur itu kurang tepat innalillah versi saya karena ini tanggung jawab yang cukup menekan cukup menguras tenaga kan gitu. Cukup besar. Ya, diamanai sama konferensi cabang tahun kemarin. Ya. Oh. Gitu. Tahu. Kira-kira begitu. Nah, gitu teman-teman, kira-kira ya. Jadi rekan Landung ini mengenal Ibnu itu dari zaman beliau mondok ya Mas ya. Siap. Dengan pondok. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan gini Mas Landung. Kira-kira apa nih yang mungkin jadi sebuah ketertarikan di Ibnu itu sendiri. Jadi ketika jenengan melihat Ibnu ini punya keunikan apa sih? Kok bisa tertarik gitu ketika mondok? Oh gitu. Ya. Awalnya dulu. Awal first impression berarti ya. First impressionnya. First impressionnya itu dulu saya menganggap itu bahwa kalau di pondok, kebetulan pondok saya kan juga pondok Ma'arif ya, karena namanya juga Raudhatul Ma'arif. Jadi itu memang pondok-pondok NU kan begitu. Terus saya bingung kalau di rumah itu kegiatannya cuma mabar-mabar aja. Cuma pas libur pondok itu. Iya, pas libur pondok itu cuma touring sana, touring sini, sowan sana, sowan sini. Sowan? Sowan itu kan tidak ada kemasan yang substansial kan. Cuma sana sini aja. Sowan ke temen kan gitu. Sowan ke temen kira-kira. Silaturahmi alias dolan. Makanya terus mencari wadah yang menurut saya cocok untuk melampiaskan energi saya kan begitu. Melampiaskan. Oh iya kan terlalu banyak energi itu kalau di rumah itu malah
bingung. Bingung ya. Saya tuh kalau di rumah nggak ada kegiatan itu bingung. Oh, oke. Makanya terus wah tertarik lah di Ibnu itu. Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain. Oke, Gitu. perjalanan yang cukup menarik dan cukup panjang Sangat dari zaman panjang mondok sekali. hingga saat ini, hingga kontestasi kemarin. Kemarin ya. Cukup menguras tenaga juga ternyata. Menguras ya. tenaga Iya. juga Iya, itu kan? kan. Kalau Husni mau cerita? Oh, enggak usah ya. Iya. Oke, Oke. kita geser ke rekanita Nadia. Oke, Oke. sekarang rekanita Nadia bagaimana sih awal kenal IPPNU? Nah, karena tadi Ibnu, sekarang IPPNU, dan mungkin perjalanannya hingga saat ini. Oke, Boleh mungkin diceritakan singkatnya aja gitu. Oke, mungkin berbeda jauh dengan kisah Mas Landung, karena Mas Landung kenal Ibnu sudah lama sekali. Kan kalau saya sendiri itu awalnya iseng-iseng dari Iseng teman-teman, nyalon ketua atau iseng apa? Nah ini iseng berangkat. nanti disensor ya editor. Pip. Kalau saya tuh isengnya berangkat Makesta. Oh, Oke, Jadi berangkat Makesta. dari teman-teman TPA itu kayak ayo ikut kegiatan, bilangnya kegiatan NU. Saya juga belum kenal IPPNU pada saat itu. Jadi berangkat juga malah Makesta itu saya belum ngisi formulir apa-apa. Jadi Tapi udah berangkat. langsung berangkat, bawa ganti-ganti ya. Dikasih tahu cuma penting bawa atasan putih bawahan hitam. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat. Pada saat itu juga kayak masih bingung. Ternyata ini aku ikut kegiatan apa? Akhirnya dan setelah kegiatan itu ya, jadi tertarik. Setelah Makesta itu beberapa kali lah diajak oleh ketua PAC pada saat itu rekan Dani. Oh, berarti ngajak itu untuk kegiatan di PAC. Maaf, untuk kegiatan Makestanya itu diriku di Banyudono, Mbak. Oh, ya. Banyudono. Itu salah Pada satu tahun kecamatan. 2022. Amazing. Itu mungkin terakhir apa ya? Kegiatan pengkaderan yang masif di sana ya. Sebelum ini. Makesta kali ya itu ya. Ya, Makesta. Saya ikut Seingat Makesta saya itu di tahun Makesta. 2022 di era periodenya rekan Wildan dan rekan Ita Lili. Oh, Oke. ya. Terus pada saat itu saya ikut Makesta, terus ikut kegiatan, ternyata menarik juga ya. Kegiatannya tuh senang-senang ya, belajar bareng. Ya. Akhirnya terus mulai kalau oh ya ternyata ini tuh organisasi yang memang tempat wadahku belajar, tempat wadahku berkembang ya. Di IPPNU ini mulai ikut event Makesta. Pada saat itu jadi panitia Makesta di PAC Boyolali. Setelah itu ikut Makesta itu terus masih kegiatan lagi sampai konferancap dan lain-lain di tahun 2000 ini, langsung di tahun 2025 ikut lakmut di Pranggen Demak itu. Jadi dulu sebenarnya dengar Ibnu IPPNU tuh malah justru dari almarhum rekan Mahib juga, karena kan kebetulan dulu almarhum teman saya SMP, dan pada saat itu dia tuh apa ya, sangat seneng banget, kayak tiba-tiba nyanyi ya laluaton itu di kelas. Dan apa ya, cita-citanya dari dulu Tiba-tiba tuh banget itu. tiba-tiba banget. Lagi Ya, dia seneng banget. Dia seneng banget NU, dia seneng banget bergabung di NU, dan mungkin saya juga tertarik karena itu. Soalnya pada saat itu di PAC pun beliau juga ikut kepengurusan dan ajak-ajak, karena kan dekat. Kebetulan saya kan domisilinya di sini, PAC Boyolali Kota, dan kegiatan PC sering diajak, ayo Mbak ikut kegiatan gini. Akhirnya tertarik dan sampai saat ini tiba-tiba mencalon jadi ketua. Itu kira-kira menarik atau ditarik itu kira-kira? Ya ada dua unsur itu ya. Ada dua unsur itu ya, kalau diceritakan ceritanya panjang. Panjang banget ya. Itu urusan belakang lah ya. Nanti aja. Kalau bicara soal sekolah ini ada fun fact-nya teman-teman. Ternyata rekan Nadia ini dulu satu SMP dan juga satu SMA dengan saya, kira-kira gitu ya, Mbak. Tapi dulu nggak kenal. Iya, dan saya baru tahu pun setelah ikut kepengurusan cabang ini ya, Mas Kansa ya. Iya itu. Beberapa kali bersinggungan dengan Mas Kansa kayak, oh ternyata dulu lulusan SMP 2, SMA 1. Iya. Baru tahu. Artinya ini memang organisasi ini menyambung silaturahmi. Yang dulunya belum kenal kemudian kenal, bahkan sekarang satu ruang di podcast ini gitu.
Oke, setelah kita berkenalan dan kita tahu nih rekan dan rekanita ini perjalanannya hingga saat ini. Nah, Iya. sekarang kita masuk ke kira-kira tantangan terbesarnya menjadi ketua-ketua ini apa sih? Nah, sebagai nahkoda utama PJ Ibnu IPPN Kabupaten Boyolali, tantangan terbesarnya menghadapi tantangan seperti apa? Nah, ini bisa diceritakan mulai siapa dulu, Ge? Boleh Mas Landung dulu? Oh, Oke. monggo. Oke. Menurut saya tantangan terbesar ini bukan bicara soal hal-hal yang kaitannya itu non fisik ya. Oke. Jadi tantangan terbesar yang saya alami atau yang saya rasakan itu adalah soal pertama komunikasi. Oke. Komunikasi dengan Komunikasi pengurus. dengan Oke. teman-teman Teman-teman PAC. PAC. Teman-teman PAC. Pertama itu, kedua soal jarak juga. Itu Oke. tantangan terbesar. Maksudnya dalam satu kabupaten Boyolali. Satu kabupaten Satu Boyolali, itu- Bos, kan begitu. Iya. Dijuangi saja kan juga menjadi PR kita bersama kan. Itu PR terbesar Belum kita. belum berdiri PAC di situ. Ya. Nah, itu dijuangi saja. Kalau dari rumah saya yang Andong itu juga hampir Ya, 1 jam. 1 jam ya. Kalau dari Andong ke Selo itu juga, wah itu hampir 2 jam kan. 2 jam. Itu menurut saya tantangan, tapi bukan tantangan yang menyurutkan semangat saya. Oke. Justru memantik saya untuk Memantik. pokoknya kudu mupeng iki. Oke. Gitu. Mungkin karena Oke. ini ya Mas Landung itu punya jiwa-jiwa ekspedisi. Iya, Ekspedisi merah. Iya, Ekspedisi merah. gitu kira-kira. Gambarannya Oke. begitu. Berarti memang mau tidak mau letak geografis ini pun mempengaruhi. Juga Mempengaruhi. menentukan itu. juga. Menentukan. Tapi tidak menjadi suatu masalah ya Mas. Ya. Ini Bukan, justru bukan menjadi masalah. penyemangat. Ya. Rekanita Nadia sekarang, bagaimana rekanita Nadia? Ya, Menurut dengan menyambung dari rekan Landung tadi, mungkin letak geografis itu tadi ya juga sangat berpengaruh. Saya senangnya bisa jadi jalan-jalan sih. Saya bisa tahu Karanggede, bisa tahu anggap saja Wonosobo, lagi Wonosamudra. berkeliling. Weekendnya Bertahun mengelilingi Boyolali. Oke. Dan itu ya tetap menjadi semangat saya untuk selalu menyambung silaturahmi itu tadi ya rekan tadi. Dan apalagi ya kadang tuh saya tuh nervousan, yang masih jadi tantangan terbesar itu ya mohon maaf kalau ini saya ngomongnya agak Asbun. agak asbun. Karena Asbun. memang ya sih kayak kadang saya tuh masih ada rasa malu-malu gitu di depan teman-teman semua. Itu mungkin tantangannya. Itu tantangannya malu-malu kucing itu. Malu-malu masih malu-malu kucing kalau di depan orang banyak betul. Nasi kucing. Itu proses kita Iya. belajar bersama lah. Iya. Ini kita Iya. organisasi untuk Iya. belajar, berkembang dan juga ini tuh Bertakwa. untuk Ya itu termasuk dari proses jam terbang itu seperti itu. Iya, Ya, betul. betul. Awalnya malu-malu, akhirnya malu-maluin. Iya. Kalau itu nggak boleh ya. Ya kalau itu bebas sih. Gitu. Terlalu jauh, Repot terlalu itu jauh. kalau Berarti ini kalau Mbak Nadia masih malu-malu, yang lain Apa nih? Malu-maluin. Malu-maluin tadi ya teman-teman. Enggak. Saya juga banyak belajar dari teman-teman juga. Oke. semuanya saling belajar ya Iya, kira. Belajar pokoknya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kira-kira ini kan akan ditontonkan dan dilihat oleh teman-teman di luar sana, baik yang udah berorganisasi IPNU maupun yang belum. Nah, menurut rekan dan rekanita ini, kenapa sih pelajar itu harus berorganisasi? Atau kenapa kira-kira harus milih IPNU IPPNU sebagai ruang yang tepat untuk berproses, belajar, tadi berkembang, dan lain-lain? Gimana kira-kira? Iya. Ketua Nadia dulu. Ketua Nadia dulu boleh. Iya, mungkin dari jargon kita kan Pasang ada gamer. salam pelajar itu ada makna belajar, berjuang dan bertakwa. Hmm. Jadi di kita itu kenapa harus memilih IPNU IPPNU sih? Karena organisasi ini bisa menjadi wadah kita untuk berkembang. Untuk terus belajar baik formal maupun non formal ya teman-teman. Dan mungkin bisa dilanjut oleh rekan Landung. Kayak monggo Mas Cak Andong. Cak Andong, cocok. Jadi Oke, cocok. Cak. Saya tuh merasa bangga dipanggil Cak Cak Andong Andong. daripada Daripada Mas Gus, misalnya Gus. Yai. apalagi
Itu kan. Nanti tipnya itu sih. Oke, alasan kenapa kok atau nanti ketika teman-teman yang menonton ini harus ikut IPNU IPPNU kan begitu. Tantangan zaman per hari ini adalah ketika pemuda atau pelajar itu sudah mulai asik dengan dunia digital. Nah, pentingnya kita mengikuti atau berkecimpung di organisasi ini adalah bukan sekedar hanya untuk menikmati dunia kita sendiri. Sering dilupakan karena per hari ini teman-teman pelajar atau pemuda itu istilahnya itu mendiskreditkan soal social intelligence. Social intelligence. Jadi bicara soal kepekaan terhadap sosial, bicara soal pembacaan isu-isu sosial, emotional intelligence, bicara soal bagaimana kita menganalisa sosial, itu teman-teman per hari ini mulai tergerus dengan kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan pertemuan fisik. Contoh, per hari ini ya kita kan ada gennya ini, gen Z, terus gen Alpha kan begitu kan. Nah per hari ini teman-teman gen Alpha rata-rata ya pulang sekolah itu pasti di rumah main HP. Itu rata-rata. Nah ini nanti kalau diteruskan teman-teman ini akan menjadi generasi yang tidak bisa menjadi generasi penerus. Ini repot. Kekhawatiran. Jadi nanti kedepannya bayangkan 20 tahun ke depan ketika generasi ini biasa berkecimpung dengan HP-nya masing-masing, di warung kopi itu nggak ada yang ngobrol. Oke. Coba bayangkan di warung kopi nggak ada yang ngobrol. Kan lucu itu. Dua kalimat lucu kan, di warung kopi nggak ada yang ngobrol. Nah, pentingnya kita ikut di organisasi itu, di organisasi ini adalah sebuah wadah untuk tempat bagaimana kita belajar bukan soal belajar pelajaran saja, bukan belajar soal teori saja kan begitu, tapi belajar bagaimana kita mengolah emosional kita, bagaimana kita mengolah social intelligence kita, bagaimana kita bisa mengolah hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan hati kita. Empati ini perlu di sosok manusia itu. Kalau apatis, bukan cuma mahasiswa saja ya ini yang apatis atau pelajar saja. Kalau seseorang itu apatis di lingkungannya, itu generasi perusak bangsa kalau bagi saya. Gitu. Jadi ikut berorganisasi apalagi di IPNU IPPNU yang sudah jelas madhabnya, manhajnya, kita punya ideologi kan begitu. Berarti ini akan menjadi ruang yang tidak hanya ruang-ruang diskusi atau ruang-ruang penempaan emotional intelligence saja. Jadi spiritualnya juga dapat kan begitu. Karena kegiatan kita kan nggak cuma podcast saja, nggak cuma ngopi aja, kita kan juga tahlilan, juga ziarah kan begitu. Nah ini juga tantangan kita per hari ini bagaimana kita bisa masuk di dunianya teman-teman gen Alpha itu tadi. Sekarang kalau bicara soal kaderisasi mungkin sangat agak-agak berat ya kalau bicara nih, wah ki golek kader angel dan lain sebagainya, karena teman-teman lebih asik dengan dunia gamenya kan gitu. Nah ini mungkin salah satu alternatifnya dengan podcast ini kan begitu. Gitu, kira-kira begitu. Jadi memang dari sisi emosionalnya, dari sisi spiritualnya, dari intelijennya, IPNU IPPNU ini tidak lain tidak bukan memang ruang yang tepat untuk berkembang, berproses, tepat. bersama-sama belajar organisasi. Mungkin pembahasan yang berat-berat kita geser lah ya, kita lebih geser kemana ini? Geser pembahasan yang lebih santai ya. Oh iya, cocok. Ya ini kita lanjut mungkin ke hobi-hobi dulu. Hobi. Oke. Menarik juga ini bicara tentang hobi. Oke teman-teman, di sisi lain dari kita ataupun dari Mas Landung dan juga Mbak Nadia yang berkecimpung di IPNU IPPNU, apalagi sebagai ketua kan pasti kesibukannya kan selalu
di organisasi ya, nggak pernah Hmm. enggak gitu loh. Jadi ya mungkin 70% kehidupannya itu ditujukan Saat untuk ini. organisasi untuk saat ini ya, untuk media sekarang. Nah itu kira-kira masih ada nggak hobi yang masih dilakuin lah di rumah atau di mana gitu? Kira-kira dari Mas Landung dulu atau Mbak Nadia? Mbak Nadia mungkin. Oke. Untuk hobi sendiri ya, saya dari dulu itu seneng apa yang berbau-bau seni gitu Mbak. Ya mungkin kalau Melukis untuk saya lebih seneng nyanyi Mbak. Nyanyi. oh Coba Iya. spill suaranya dulu Diam-diam. mungkin ya. kita Aku baru mau. di sini kita tahu ternyata ketua Nadia ini punya hobi Punya nyanyi. bakat. Iya Nggak Nyanyi pernah ternyata. tahu sebelumnya. Iya, soalnya konsernya Jackson selalu nggak sih? selalu Jackson di dulu mungkin ya. Jackson di Sekalian nggak apa-apa Mbak Nadia. nggak tahu Sedikit. aku mau nyanyi apa ya. Ah ini Oh, apa ya? Apa kira-kira? Apa ya? Monggo nyanyi apa? Inilah Mars Ibnu atau Kicau mania mungkin. Kicau Mania. Apa yang masih viral ya Kicau Mania? Aduh, aku malu mungkin kapan-kapan aja. Kacau Oh, mania. kapan-kapan aja. Oke. Oh, kapan-kapan. Gitu. Jadi nanti ketika off Malu, air ya malu. teman-teman. Ya Allah, kita tadi Ya mungkin kalau ketua Nadia untuk Ya. ya Nyanyi, sesuai nyanyi. fun fact-nya tuh apa ya? Saya tuh kalau di setiap kafe yang ada live musiknya tuh paling nggak nyumbang lah satu lagu. Oh, nyumbang. baru tahu. Iya, Oh. jadi apa ya, malu deh. Ini kode kan, maksudnya Kode. ngajak ke kapenan yang Iya. ada. Oh, Oh, gitu ya. gitu. Bismillah. kapan-kapan Setelah lah ini- ya. Oke, ketua. Oke. Berarti lihat mix sedikit gitu rasanya pengen Iya. nyanyi ya, Mbak? Ini- Oh, ini- ini aku nahan diri. Oh. Baru Ampun, puasa ampun. nyanyi itu, Ampun. Oke. Maaf. Oke, setelah ini ya kita tagih rekan di Nadia untuk Untuk nyanyi. bernyanyi, oke. Oke, sekarang kita geser ke rekan Landung dulu ini. Kira-kira Hobinya apa nih Mas apa? hobi yang masih berjalan sampai sekarang kira-kira di Ah, tengah kesibukan sebenarnya saya punya hobi itu dua. dua? Ya, Apa itu Mas pertama? kira-kira? Yang pertama itu kebetulan membaca. Oh, Oke. Yang kedua itu motoran. Motoran. Iya, jadi traveling maksudnya? bukan traveling ya, yang penting naik motor keliling kecamatan pun itu udah Oh, Oh, itu juga sudah termasuk bagian dari ya touring bukan traveling. bahaya Touring. touring. Touring gitu. Oke. Turu miring. Enggak. Ya kebetulan dua itu. Oke. Tapi per hari ini hobi yang nomor dua, yang motoran itu tadi sudah bukan tak anggap hobi karena sudah hampir setiap hari kan motoran hari. terus kan gitu. Oke. Tapi yang untuk membaca, alhamdulillah per hari ini masih sedikit-sedikit membaca. Oke, mungkin di spill buku terakhir yang dibaca Mas. Buku terakhir yang saya baca itu Islam Rasional karyanya Harun Nasution. Oke. Tuh. Saya kirain tadi mau mau apa namanya? Mau flexing Karl Marx atau Wah, apa? sih enggak lah. Madilog. Madilog. Biasanya kalau Genji baru apa namanya? Enggak. FOMO. Karena Oh, pertanyaannya kan buku terakhir yang dibaca kan Nah, gitu. iya. Ya, sekiranya Maksudnya gue siapa yang tahu lain gitu loh. Itu. Iya. Oke, oke. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi untuk rekan dan rekan kita ketua Ya. ini. Agak celeneh sih sini kayak. Apa nih? Kira-kira kalau pengen berubah jadi hewan tuh pengen berubah jadi hewan apa sih? Alasannya apa? Nah, Nadia dulu cocok Nah. ini. Aduh. Ini agak berpikir ya. Oke. Iya. Kalau jadi hewan mungkin aku pengennya jadi kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu Kenapa pengen itu? jadi uletnya kah? Enggak, aku pengen jadi kupu-kupunya. Oh. Karena kupu-kupu itu melambangkan apa ya? Proses transformasi. Mungkin dari aku yang malu-malu ini tadi yang aku bilang, Kepompong. Pompong ya sampai mulai dari Entong. kepong ular, kepompong, Kan? bisa jadi kupu-kupu itu tadi. Jadi mungkin melalui organisasi ini aku bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih pede kupu-kupu. lagi. Bukan, Oke. terbang Kupu-kupu. kemana-mana. Lebih jadi kupu-kupu Kupu-kupu Ah, ya. lebih indah, Oke, Iya. baik. bagus begitu. Oke, boleh. Sekarang Wah. ini Aku menunggu-nunggu Gini. apa teman-teman Kalau mau nebak dulu ini? Maaf ya pertanyaannya Ada emang pertanyaan mau jadi hewan apa kan Ya, gitu. heeh. Mungkin lebih ke yang representatif sekalian aja kan begitu. Eh, gajah. Gajah. Ya. Kenapa Ini ini? kan representatif kan. Besar itu. Gajah itu kan Kayak- punya nurani yang ngayomi kan gitu. Oh iya. Bau-bau Solo ya ini ya? Wah, bukan. Bukan. Ya. Bukan. Itu gajah hewan kan, bukan gajah itu kan. Gajah gitu. itu. Oh, gajah itu. Jangan. Ya itu ya. Oke, alasannya gitu. Ya, karena Karena- gajah itu hewan yang mengayomi Mengayomi. Dan Mengayomi. dan besar. Hmm.
Oke. Oke. Nah, ini sudah sesi-sesi akhir, kita sudah membahas ini dan itu, kemudian kita masuk ke sesi closing statement. Wah, siap. Apa sih pesan terakhir? Enggak, Pesan pesan terakhir. Wah, terakhir aduh. di podcast ini Ah. maksudnya ya. Ya lebih tepatnya apa sih closing statement gitu Iya. aja, jangan pesan terakhir. Ini closing statement ya, teman-teman. Gimana gitu? Ya. Sinten dulu? Siapa dulu ini? Rekan Intan Nadia dulu. Rekan Nadia Ladies lagi, oke. Ladies first. Emansipasi wanita. Nah, Gitu. ini mumpung masih dalam apa ya? Suasana Kartininan. Habis bulan April. Habis nih. Habis bulan bulan April, Mei. Nah, bulan nah, Mei, itu. iya, masih awal-awal bulan ini. Oke, jadi untuk closing statementnya ya ini untuk rekan dan rekanita yang menonton ini teruslah berjuang, Oke. berusaha dan semangat karena suatu proses itu yang akan menjawab kita kedepannya bakal menjadi apa. Jadi untuk saat ini kita misalnya hanya belajar berjuang untuk mencapai suatu hari atau suatu hasil yang indah. Oke. Gitu. Jadi tetap semangat pokoknya. Semangat. Semangat. Oke. Semangat untuk rekan-rekan kita ya di luar sana. Oke, sekarang kita lanjut Mas Baik. Landung lagi. Lanjut Eh, rekan Landung. Closing statement. Closing statement nih. Ini closing statement ini saya peruntukkan untuk semua kader-kader IPNU, IPPNU di seluruh dunia, Dunia bahkan. khususnya di Kabupaten Boyolali. Camkan itu. Kita wajib berbangga menjadi kader NU, tapi jangan sampai kita bermental NU. Itu closing statement dari saya. Oke, gitu Begitu ya. kira-kira. Terima kasih. Oke, baik. Closing statement yang sangat apa ya? Meriah Membuat sekali ya. meriah di Meriah pikiran. dan juga apa ya? Membuat sedikit kita berpikir gitu ya, untuk iya. merenungkan apa yang dimaksud dari Ketua Rekan Nadir dan Landung. juga Ketua Landung tadi Iya, betul. sampaikan. Oke, sesi ini sudah kita lalui. Terima kasih kami sampaikan kepada pengisi narasumber yang luar biasa Ya. dari ketua-ketua kita, Ketua Nadia dan juga Ketua Landung. Nah, Aplaus dulu dong, aplaus dulu. ya, terima kasih kita semua. Narasumber yang Terima kasih. Terima kasih. Sangat, Terima sangat. kasih. Terima kasih. Deg-degan, jujur. capable. Sebelumnya mungkin kita jargon ya. Oke. Apa-apa kalau tidak jargon rasanya Wah, kurang. Kurang ada yang Karena kurang. itu identitas Kurang ya? kita, Yang identiknya kita IPNU, Ibarat IPPNU. micin di IPNU itu ya itu. Micin gitu. Ya, itu Ah. micin. Nah, Kalau kurang generasi itu kurang micin. sedap ya. kalau nggak ada itu geli-geli rasanya. Geli-geli. Ampun, rasanya kurang. Ya. Oke, Nih mau bareng-bareng apa gimana? Masuk sendiri-sendiri kan Iya, gitu. iya, lucu ya. Bareng-bareng. Oke. oke Ini dipantik dulu dari Dipantik dulu Ketua- dari Ketua Landung Oh, saya saya. sih. Dari yang terpilih dong. ya nggak terberes ya. Kan gitu ya. Iya, 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 iya. Aduh, Tapi aduh, maaf, karena maaf. ini podcast, mending dipimpin hostnya aja kan gitu. Gitu. Oh, kalau hostnya ini berarti pemimpinnya. Oh, yes, nggak apa-apa. Di podcast ini kan begitu. Di podcast Podcast ini ini aja. Iya, 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 kita iya, kudeta, iya. Mbak Dewi, oke. Selanjutnya keluar dari podcast ini Kita balik lagi. kembali lagi. Kembali yang terpilih lagi. Siapa kita? Pelajar Nusantara. Pelajar Nusantara. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, ini sekalian menjadi apa ya? Penutup kita hari Penutup ini. kita hari ini. Ini baru episode yang pertama ya. Oke, kita tutup, kita akhiri dengan Apa ini? hamdalah bersama. Iya. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. 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 Rabbil alamin.